Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing-sharing membahas tentang kredit pemilikan rumah bersubsidi. Nah, teman-teman, kebetulan dan jujur saja saya juga sebagai debitur KPR bersubsidi. Jadi sedikit banyak kita bisa sharing agar KPR kita tidak bermasalah, tidak ada masalah. Kemudian kalaupun ada masalah kita bisa menempuh jalan yang tepatnya seperti apa. Karena gini teman-teman, tidak sedikit di tengah masyarakat terjadi sengketa yang bermula yang timbul dalam urusan perumahan bersubsidi, KPR perumahan bersubsidi. Baik itu sengketa antara si debitur dengan krediturnya, atau misalkan si debitur justru dengan si pengembangnya, atau misalkan dengan pihak yang lain. Itu tidak jarang terjadi, dan belakangan saya menemukan kasus sengketa antara debitur dengan si pengembang dan juga melibatkan kreditur serta pihak perusahaan yang lainnya. Nah teman-teman, kalau kita sebagai debitur kredit pemilikan rumah bersubsidi, maka pastikan kita sudah menandatangani perjanjian kredit dan juga kita sudah mendapatkan salinan daripada perjanjian kredit itu sendiri. Dan perjanjian kredit itu harus kita simpan baik-baik, dan saya sudah punya contohnya dan ini punya saya. Perjanjian kredit kepemilikan rumah antara saya dengan bank ya selaku kreditur, dan ini saya minta. Oleh karena itu, kalau misalkan Anda pada saat penandatanganan perjanjian kredit atau kontrak perjanjian kredit pemilikan rumah, tapi Anda tidak diberikan salinannya, salinan PK-nya, maka Anda berhak untuk meminta meminta salinan PK, perjanjian kredit. Nah, ini penting ya teman-teman, jadi jangan abaikan. Kalau misalkan ternyata kita nggak dapat salinan perjanjiannya, ini hak kita. Kita boleh untuk meminta kepada pengembang ataupun juga pihak terkait. Kalau misalkan ini disimpannya di bank, ya kita minta duplikatnya. Kalau misalkan kita tidak diberikan pada saat pasca akad tersebut, tidak diberikan nih salinan perjanjian kreditnya atau perjanjian kredit kepemilikan rumahnya. Nah, setelah kita pegang perjanjian kredit ini, tentu harus kita pastikan data yang tercantum di dalam perjanjian kredit ini adalah data identitas kita sendiri. Nah, kemudian kita harus mempelajari dan memahami bagian pokok perjanjian. Pokok perjanjian kreditnya seperti apa? Itu biasanya ada di halaman berikutnya. Kalau punya saya ini ada di halaman kedua. Di sini tertulis ketentuan pokok perjanjian kredit. Nah, ini ya pokok perjanjian kreditnya. Harus kita pahami, platform kreditnya berapa, 150 juta kah atau berapa, itu juga harus kita ketahui. Kemudian jenis kreditnya apa, kemudian juga di sini tertuang ya besaran angsuran setiap bulannya berapa, untuk berapa lama, tenornya berapa tahun, dan juga kalau ada keterlambatan dendanya berapa tertulis di sini. Kemudian juga kalau mau pelunasan lebih awal tertuang juga di sini. Ya, jadi semuanya tertuang di dalam ketentuan pokok perjanjian kredit. Nah itu ya, ini hanya sebatas sharing-sharing saja, mengingatkan kepada Anda yang kebetulan sama seperti saya selaku debitur KPR perumahan bersubsidi. Pastikan kontrak perjanjian kreditnya, salinan perjanjian kreditnya atau duplikatnya seperti ini kita peroleh, kita pegang dan kita simpan baik-baik. Karena nanti kalau cicilannya sudah lunas, kita juga harus membawa ini ya, salinan perjanjian kreditnya kita bawa, kemudian juga bukti pembayaran SPPT-nya kita bawa, kemudian juga setoran terakhirnya ya, pas pelunasan harus kita lampirkan juga. Nah, oleh karena itu, simpan dan pelihara baik-baik data ataupun juga berkas-berkas yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah bersubsidi yang kita miliki. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya nih bagi konsumen atau debitur KPR bersubsidi. Nah, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.